masukkan di masalah yang keempat dari keutamaan sahur, karena Allah dan malaikatnya melaksanakan salat kepada orang yang melaksanakan sahur. Maka hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, bagaimana takhrijnya? Mahaluh. Hadis Abu Sa'id ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail bin Hisham dari jalan Ismail an Hisham, dan Hisham ad-Dustuwai Imam. Haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Rifa'ah an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka sanad ini sanad yang dhaif karena Abu Rifa'ah huwa ibnu Auf masturul hal, maknanya majhulul hal. Diketahui orangnya namun tidak diketahui kedudukan hadisnya. Dia thiqah, dia dhaif, dia mudallis, dia pendusta, kadzab, dajjal, kita tidak tahu. Maka karena orang ini unknown, tidak diketahui kedudukannya, maka jadi majhulul hal, dan majhulul hal dari qismi dhaif. Tawaqquf kita khobarnya dari orang ini karena tidak tahu. Para ulama tidak mengetahui keadaan beliau dari ilmu hadis. Maka sanad ini dhaif dikarenakan ada Abu Rifa'ah dan dia majhulul hal. Namun ada mutabaah diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari jalan yang lain. Haddatsana Ishaq bin Isa, haddatsana Abdurrahman ibnu Zaid an abihi an Atha ibni Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri. Dan begitupun di sanad ini dhaif karena Abdurrahman ibnu Zaid, sering kita ulang siapa? Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, seorang mufassir. Maka telah terdahulu dia imam dalam ilmu tafsir. Jika kita meriwayatkan penukilan dari dirinya. Namun di sini dia meriwayatkan hadis dari bapaknya an abihi. Maka di sini didhaifkan karena dia meriwayatkan hadis. Terutama periwayatan hadis dari bapaknya banyak salahnya. Maka dari dua jalan yang pertama tadi dhaif karena ada Abu Rifa'ah yang majhul, dan jalan yang kedua ada Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang dhaif. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairih, wallahu a'lam. Dan begitupun penulis beristidlal setelah menyebutkan hadis Abi Sa'id, maka menyebutkan juga hadis dari Abdullah bin Umar. Dan hadis Abdullah bin Umar di sini dijadikan syahid. Makna syahid adalah penguat yang berbeda sahabatnya. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri dari dua jalan, maka di sini ditambah dari Ibnu Umar yang lafadznya sama dan sahabatnya berbeda, dinamakan syahid. Maka hadis yang kedua dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ar-Ruyani di dalam musnadnya. Semuanya dari tiga kitab ini, kulluhum min tariq. Sekarang lihat madarul hadisnya. An Abdullah ibni Ayyas ibni Abbas, an Abdullah ibni Sulaiman At-Tawil, an Nafi' an ibni Umar. Maka sanad ini juga dhaif karena Abdullah ibnu Sulaiman At-Tawil yang meriwayatkan dari Nafi' juga majhulul hal. Maka Imam Abu Hatim di saat ditanya hadis ini dikatakan hada hadisun munkar. Hadis ini berkesendirian Abdullah ibnu Sulaiman. Maka wallahu a'lam hadis ini menjadi penguat dari hadis yang sebelumnya karena yang diinginkan mungkar di sini berkesendirian yang bukan berkesendirian dalam keadaan tidak bisa naik kepada derajat yang hasan, tetapi berkesendirian maknanya dikarenakan ada riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri dan riwayat Ibnu Umar berkesendirian padanya Abdullah ibnu Sulaiman At-Tawil. Maka wallahu a'lam dari dua hadis ini bisa saling menguatkan. Hadis ini
menjadi derajat hasan li ghairi atau jayyid. Maka dari dua hadis ini dijadikan keutamaan bagi orang-orang yang sahur bahwa Allah memberikan solah kepadanya. Maka syahid dari hadis ini adalah pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang sahur, bahwa orang-orang yang sahur itu diberikan solah oleh Allah dan malaikatnya. Dan sekarang pembahasan tentang solah. Apa makna solah di sini? Innallaha yusalli alal mutasahhirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya melaksanakan salat kepada orang-orang yang sahur. Apakah maknanya salat yang dilakukan seperti kita salat dengan adanya takbiratul ihram dan ruku dan sujud? Apakah seperti itu Allah melaksanakan salat kepada kita? Jawabnya tidak. Idan ma makna salah? Intabihu huna. Lianna katsir minan nas lama yaqra yusalluna 'alan nabi. Kif yusalli 'alan nabi? Wa kadzalika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis sufuf. Allah dan Rasulnya memberikan salawat kepada saf yang di sebelah kanan. Dan begitu pun di sini alal mutasahhirin. Allah memberikan salawat kepada orang yang sahur. Anta mataktub. Anta Imam Syafi'i. Lima ada mataktub. Ma inda qalam. Ma makna shalah di sini? Makna shalah di sini barakallahu fikum kama qala Imam Ibnul Qayyim fi makna shalah wa aslu hadhihi lafdhah ay as-shalah fil lughah yarji ila maknayain, bahwa as-shalah itu dari segi lughah kembali kepada dua makna. Makna yang pertama ad-du'a wa tabrik. Makna yang pertama adalah pemberian doa dan barokah. Dan makna yang kedua al-ibadah. Ada dua makna. Makna yang pertama ad-du'a wa tabrik, pemberian doa dan pemberian doa barokah. Adapun yang kedua makna shalah adalah ibadah. Adapun untuk makna yang pertama, seperti contohnya di Al-Quran banyak, di surat Taubah tentang pemberian zakah. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Maka perintah Allah kepada nabinya, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambil uang-uang zakat dari mereka. Untuk apa? Tujuannya di dalam Islam mengambil uang-uang zakat bukan pajak, uang zakat. Setiap tahun syaratnya itu haul dan balagon nisab. Berbeda dengan zakat, dengan pajak. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, ini dia faidahnya. Faidahnya agar membersihkan harta-harta mereka dari dosa. Karena seseorang jika menumpuk harta tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan diiqab oleh Allah, di mana harta-harta yang ditumpuknya itu akan membahayakan dirinya. Maka wajib untuk dibersihkan dengan zakat. Dan zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Itulah zakat. Maka di dalam ayat ini, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan harta yang engkau ambil itu, Allah akan membersihkan dan memberikan tidak ada iqab kepada mereka orang-orang yang diambil zakatnya. Wa shalli alaihim. Ini poin pendalilannya. Dan kamu wahai Muhammad, shalli alaihim.
Maknanya doakanlah, berikanlah barokah. Inna salataka sakanun lahum. Bahwa sungguhnya doa kamu itu membahagiakan, menenangkan mereka di saat mereka diambil hartanya. Maka lihat bagaimana di dalam Islam. Maka mereka orang-orang kufar ahli ekonomi, di saat mempelajari zakah, mereka mengatakan bahwa Islam is best of the best. Di mana orang-orang ahlul ekonomi memandang bagaimana perekonomian rakyat, bagaimana dalam suatu negeri agar ekonomi itu dalam keadaan stabilitas yang aman, tidak terpuruk dan sebagainya. Maka mereka melihat kesatuan kaum muslimin seperti di hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas, setelah diperintahkan tauhid, dakwah ke Yaman, kemudian diajari salat, kemudian diajari untuk az-zakah, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dipelajari oleh mereka ahlu ekonomi barat bahwa dalam suatu negeri Islam diambil sedikit harta-harta dari orang-orang kaya. Tu'khadu min agniyaihim. Dikembalikan kemana? Apakah ke saku-saku para pemimpin? Tidak. Wa turaddu ala fuqaraihim. Dikembalikan kepada rakyat-rakyat jelatanya yang miskin dan papa. Maka mereka tercengang. Kok ada aturan seperti ini dalam tatanan suatu kenegaraan, yakni negara Islam seperti zaman dulu dan zaman now, di negara-negara yang muslimin. Maka diambil zakat, dikembalikan kepada orang-orang fakir. Dan disebutkan di hadis Ibnu Abbas, wa iyyaka an ta'khudha bi raisil amwal atau bi makarimal amwal. Awas jangan sampai mendolimi. Para amil mengambil harta-harta yang sangat dicintai, sehingga tidak ada paksaan. Al-muhim balagun nisab, dibutuhkan kambing sekian, dibutuhkan sapi sekian, kalau mempunyai zakat hewan, atau tanaman-tanaman sekian, atau harta sekian. Maka disebutkan wa iyyaka an makarimil amwal, awas jangan kamu ambil perkara yang sangat besar bagi mereka. Contohnya diambil misalnya dari zakat unta yang fuhul, apa fahl, pejantan, yang kerjanya kawin saja, menjadikan betina-betinanya itu bunting. Ini mahal karena dia mempunyai sperma yang banyak dan dia juga gagah, maco. Akhirnya anak-anaknya pun akan besar, tubuhnya tinggi, ganteng mungkin. Ada unta ganteng ataupun sapi. Al-muhim, al-fahl ini mahal harganya dan tidak bisa ditebus.